Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan pembelajaran kita masih di bab yang ketiga, yaitu tentang struktur dan fungsi tumbuhan. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan tetap semangat belajar dari rumah dan selalu berdoa semoga wabah ini cepat berakhir dan kita bisa belajar dengan tatap muka. Amin. Apakah yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini? Yang pertama, kalian mampu menjelaskan hubungan antara struktur dan fungsi jaringan di akar. Yang kedua, kalian mampu menjelaskan hubungan antara struktur dan fungsi jaringan di batang. Yang ketiga, menjelaskan hubungan antara struktur dan fungsi jaringan di daun. Yang keempat, membandingkan struktur jaringan yang menyusun akar, batang, dan daun. Dan yang terakhir, mampu menunjukkan pemanfaatan teknologi yang terilhami struktur tumbuhan. Jaringan pada tumbuhan. Di kelas 7, kalian sudah mempelajari mengenai jaringan. Jaringan tumbuhan dibedakan menjadi dua, yaitu jaringan meristem dan jaringan dewasa. Pada jaringan meristem dibagi menjadi dua, meristem primer dan meristem sekunder. Sedangkan pada jaringan dewasa dibedakan menjadi empat, yaitu jaringan pelindung, jaringan penguat, jaringan dasar, dan jaringan pengangkut. Pada jaringan penguat dibedakan lagi menjadi dua, yaitu kolenkim dan sklerenkim. Jaringan meristem. Jaringan meristem disebut juga jaringan embrional. Kenapa disebut embrional? Karena jaringan ini aktif membelah secara mitosis. Hal inilah yang menyebabkan tumbuhan akan bertambah tinggi dan volumenya semakin besar. Berdasarkan asal terbentuknya, jaringan meristem dikelompokkan menjadi dua, yaitu meristem primer dan meristem sekunder. Jaringan meristem umumnya terdapat pada ujung batang dan ujung akar. Hal inilah yang menyebabkan pada akar dan batang bisa mengalami pertumbuhan memanjang yang disebut juga pertumbuhan primer. Meristem sekunder merupakan jaringan yang terdapat pada kambium. Meristem sekunder ini berasal dari sel-sel dewasa yang berubah sifatnya menjadi meristematik atau aktif membelah kembali. Kambium umumnya terdapat pada tumbuhan dikotil, di mana terletak di antara pembuluh angkut yaitu xilem dan floem. Kambium terdapat di batang dan di akar pada tumbuhan dikotil, sedangkan pada tumbuhan monokotil umumnya tidak memiliki kambium. Akibat aktivitas kambium ini menyebabkan tumbuhan mengalami pertumbuhan sekunder sehingga batang menjadi besar. Jaringan dewasa disebut juga jaringan permanen karena bersifat non-meristematik atau tidak aktif membelah. Jaringan ini berasal dari pembelahan sel-sel meristem primer dan sel-sel meristem sekunder yang telah mengalami diferensiasi atau mengalami perubahan bentuk sehingga memiliki fungsi tertentu. Seperti yang Ibu jelaskan sebelumnya, bahwa jaringan dewasa dibedakan menjadi empat, yaitu jaringan pelindung, jaringan dasar, jaringan penyokong, dan jaringan pengangkut. Bagaimanakah struktur dan fungsi dari masing-masing jaringan tersebut? Perhatikan gambar berikut ini. Jaringan pelindung berfungsi untuk melindungi bagian dalam dari tumbuhan dari berbagai pengaruh luar yang merugikan, misalnya hilangnya air akibat suhu yang meningkat dan melindungi dari kerusakan mekanik. Jaringan ini terdapat di seluruh permukaan tubuh tumbuhan. Contoh daripada jaringan pelindung adalah jaringan epidermis yang nantinya akan berkembang atau mengalami modifikasi menjadi alat pelindung tumbuhan, misalnya stomata atau mulut daun, kemudian sisik, lalu trikoma misalnya pada daun terong, dan duri misalnya
dasar atau disebut juga jaringan pengisi. Jaringan ini hampir terdapat di seluruh bagian tumbuhan. Contoh daripada jaringan dasar adalah jaringan parenkim. Jaringan parenkim ini dapat dibedakan berdasarkan jenis dan fungsinya. Pada tumbuhan ubi jalar, padi, dan buah, jaringan parenkim ini merupakan jaringan parenkim makanan karena dia berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan hasil fotosintesis. Jaringan parenkim yang lain adalah jaringan palisade dan jaringan bunga karang, di mana kedua jaringan ini berfungsi sebagai proses fotosintesis. Jaringan yang berikutnya adalah jaringan penyokong atau penguat. Jaringan ini berfungsi untuk menunjang bentuk tubuh tumbuhan. Jaringan penyokong dibedakan menjadi dua macam, yaitu jaringan kolenkim dan jaringan sklerenkim. Jaringan kolenkim merupakan jaringan yang berfungsi untuk menyokong bagian tumbuhan yang masih muda, di mana dinding selnya mengalami penebalan namun tidak merata. Sedangkan jaringan sklerenkim merupakan jaringan penguat yang bersifat permanen, di mana dia berfungsi menyokong tubuh tumbuhan yang sudah tua. Jaringan yang keempat adalah jaringan pengangkut atau vaskular. Jaringan ini terdiri dari dua macam, yaitu xilem dan phloem. Xilem berfungsi untuk mengangkut air dan mineral dari akar menuju ke daun, sedangkan phloem berfungsi mengangkut hasil fotosintesis dari daun untuk diedarkan ke seluruh tubuh tumbuhan. Struktur dan fungsi jaringan pada akar. Kalian tentu masih ingat kan bahwa pada ujung akar terdapat jaringan meristem apikal dan dudung akar. Dengan adanya jaringan meristem apikal inilah, maka akar bisa dapat tumbuh memanjang. Sedangkan dudung akar berfungsi untuk melindungi sel-sel meristem tersebut sehingga dapat menembus tanah tanpa mengalami kerusakan, dan akar dapat menambatkan tubuh tumbuhan dengan kuat ke dalam tanah. Perhatikan struktur akar monokotil dan dikotil pada gambar berikut ini. Terlihat akar tersusun atas epidermis, korteks, dan silinder pusat. Pada epidermis, di mana memiliki dinding yang tipis sehingga air dan mineral mudah masuk ke dalam sel epidermis. Kemudian diteruskan ke dalam korteks dan silinder pusat. Pada bagian epidermis mengalami modifikasi menjadi rambut akar yang berfungsi untuk memperluas bidang penyerapan air dan mineral. Lanjutnya masuk ke bagian yang lebih dalam, yaitu korteks. Pada korteks tersusun atas jaringan parenkim yang selnya tipis dan tersusun renggang. Korteks ini berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan bagi tumbuhan. Lapisan terdalam dari korteks disebut endodermis. Pada endodermis terdiri atas satu lapis sel yang membatasi korteks dengan silinder pusat, di mana di situ terdapat pita kaspari yang berfungsi untuk mengatur jalannya mineral yang diserap oleh akar menuju ke silinder pusat. Pada silinder pusat atau stil tersusun atas jaringan pengangkut dan jaringan pendukung seperti perisikkel dan parenkim ampulur. Sel-sel perisikkel berfungsi untuk membentuk cabang akar, dan berkas pengangkut yang terdapat pada silinder pusat terdiri atas xilem yang berfungsi mengangkut air dan mineral dari tanah menuju batang hingga ke daun, dan phloem yang berfungsi mengangkut makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Struktur dan fungsi jaringan pada batang. Sama halnya seperti pada akar, batang juga memiliki epidermis, korteks, dan berkas pengangkut. Perhatikan gambar penampang melintang batang dikotil dan batang monokotil. Bagian terluar pada batang yang masih muda tersusun atas jaringan epidermis. Pada batang tumbuhan dikotil, epidermis akan rusak dan digantikan oleh periderm atau jaringan gabus. Pada bagian yang lebih dalam dari epidermis terdapat korteks yang tersusun atas jaringan parenkim. Pada beberapa tumbuhan seperti tebu, kentang, dan rimpang, di daerah korteks ini merupakan cadangan makanan yang disimpan. Berkas pengangkut pada batang merupakan kelanjutan dari berkas pengangkut pada akar. Melalui berkas pengangkut inilah air dan mineral yang diserap di akar diteruskan oleh berkas pengangkut pada batang untuk menuju ke daun. Pada batang dikotil, berkas pengangkut tersusun dalam lingkaran, sedangkan pada batang monokotil, berkas pengangkut tersebar.
Antara xilem dan phloem pada berkas pengangkut difopil terdapat kambium vaskuler yang aktif membelah. Struktur dan fungsi jaringan pada daun. Masih ingat fungsi daun? Salah satu fungsi daun adalah mengambil karbon dioksida yang digunakan untuk fotosintesis, tempat terjadinya transpirasi atau penguapan, dan untuk bernapas atau respirasi. Bagaimana daun bisa melakukan ketiga fungsi tersebut? Mari kita simak uraian berikut ini. Pada gambar penampang melintang daun, terlihat pada bagian atas dan bawah daun terdapat jaringan yang disebut epidermis. Jaringan ini berfungsi melindungi jaringan di dalam daun. Pada beberapa tumbuhan, daun juga dilapisi oleh lapisan lilin yang disebut kutikula, yang berfungsi untuk mengurangi penguapan. Sel epidermis juga dapat mengalami modifikasi menjadi stomata, sisik, dan rambut-rambut. Stomata dapat membuka dan menutup menyesuaikan dengan kondisi lingkungan. Pada umumnya, stomata membuka pada siang hari sehingga karbon dioksida dapat masuk ke dalam daun untuk digunakan dalam proses fotosintesis. Pada tumbuhan yang hidup di daerah kering seperti kaktus, stomata akan menutup pada siang hari. Ini dilakukan supaya air dalam tumbuhan tidak hilang karena menguap lewat stomata. Pada lapisan epidermis atas terdapat jaringan yang berbentuk silinder menyerupai tiang dan banyak mengandung klorofil. Jaringan ini disebut palisade atau jaringan tiang. Di bawah jaringan palisade terdapat jaringan bunga karang yang tersusun oleh sel yang bentuknya tidak teratur dan juga mengandung klorofil. Kedua jaringan ini merupakan jaringan mesofil yang sebenarnya juga merupakan jaringan parenkim. Di dalam jaringan mesofil inilah terjadi proses fotosintesis. Pada tumbuhan monofil, mesofil tidak terdiferensiasi menjadi jaringan palisade dan jaringan bunga karang, tetapi hanya tersusun atas sel-sel parenkim yang mengandung klorofil yang memiliki ukuran seragam. Pada daun juga terdapat jaringan xilem yang membawa air dan mineral dari batang dan jaringan phloem yang berfungsi membawa hasil fotosintesis dari daun untuk disalurkan ke seluruh tubuh tumbuhan. Teknologi apa saja yang terinspirasi dari struktur jaringan tumbuhan? Pernah kalian melihat benda ini? Ya, ini yang disebut sebagai panel surya atau solar cell. Mekanisme kerja alat ini terinspirasi oleh mekanisme fotosintesis yang terjadi pada daun tumbuhan. Alat yang berikutnya adalah lampu jalanan. Alat ini mampu menyala dengan otomatis atau dengan sendirinya. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena alat ini dilengkapi dengan sensor cahaya yang disebut photoresistor atau light dependent resistor, atau yang disebut dengan LDR, dan saklar pengatur on dan off. Alat ini terinspirasi dari tumbuhan kaktus. Kamu kan tahu tumbuhan kaktus hidup di daerah di mana? Ya, kaktus hidup di daerah yang kering, di mana kaktus memiliki stomata yang unik. Stomata kaktus akan membuka pada saat malam hari dan akan tertutup saat siang hari untuk mengurangi penguapan air. Proses membuka dan menutupnya stomata didukung oleh aktivitas sel penjaga stomata, dan sel penjaga inilah yang memiliki reseptor cahaya yang disebut fotoreseptor. Teknologi yang berikutnya adalah lapisan pelindung atau pemilak. Kalian tentu pernah melihat daun talas, bukan? Mengapa daun talas tidak pernah basah oleh air? Ternyata pada daun talas, di permukaan daunnya dilapisi dengan lapisan lilin atau yang disebut seperti wap. Lapisan ini disebut lapisan kutikula. Lapisan kutikula tersusun atas senyawa lipid berupa lilin dan polimer hidrokarbon yang disebut kutan. Kedua senyawa ini bersifat hidrofobik atau tidak suka air, sehingga jika air mengenai lapisan ini tidak akan membasahi daun.
Dengan mengadopsi mekanisme tersebut, sehingga dapat diterapkan untuk membuat cat yang tidak mudah luntur, lapisan pengilap, dan lapisan anti air, misalnya pada semir sepatu, lapisan pengilap pada mobil, dan lain sebagainya. Teknologi yang berikutnya adalah alat pemurnian air. Alat ini terinspirasi dari tumbuhan eceng gondok. Kita lihat pada akar eceng gondok, bentuknya serabut dan banyak serta rapat. Akar ini mampu menyerap partikel-partikel yang larut dalam air sehingga air menjadi bersih. Bahkan zat-zat berbahaya seperti racun pun dapat diserap oleh eceng gondok. Ternyata akar eceng gondok ini ketika diamati di bawah mikroskop elektron akan terlihat lubang-lubang atau saluran kecil pada membran sel akar. Saluran ini terbentuk dari protein yang memiliki lubang dengan ukuran tertentu dan daya tertentu yang disebut juga bernama aquaporin. Aquaporin inilah yang hanya dapat dilewati oleh air sehingga partikel lain tidak dapat masuk melewati akuarium. Mekanisme inilah yang menginspirasi para ilmuwan untuk membuat teknologi penyaringan atau pemurnian air. Demikian beberapa teknologi yang terinspirasi dari struktur tumbuhan. Masih banyak lagi teknologi-teknologi lain yang menginspirasi oleh tumbuhan sehingga dapat dibuat suatu teknologi yang lebih maju. Demikian pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan akan memberikan manfaat pada kalian dan pada orang lain. Pesan Ibu, tetap taati protokol kesehatan dengan melaksanakan 3M, yaitu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menggunakan masker, dan menjaga jarak serta tidak berkerumun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.